dari rahasia-rahasia Allah. Wa tusyriku, dan memancar, fiha, di dalam solat, apa syawarikul anwari, pancaran cahaya, pancaran nur. Alima, Allah mengetahui siapa Allah, wujud fi, adanya kelemahan, minka, dari dirimu. Faqallalah, maka Allah menyedikitkan, a'dadaha, bilangan solat. Wa alima, dan Allah mengetahui, ihtiyajaka, kebutuhanmu, ila fadlihi, pada keutamaannya solat. Fakatsara, maka Allah membanyakkan, amdadaha, madatnya, karunianya, pahalanya. Salat itu adalah tempat munajat, ya, tempat munajat. Munajat itu bedanya dengan munadat. Kalau munajat menyeru dari jauh, sehingga di dalam munadat selalu ada yang nida, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada ya, kalimat ya itu menunjukkan munadat. Tapi kalau munajat biasanya sangat dekat, sehingga orang munajat biasanya ilahi, ya Rabbi, gitu ya. Jadi panggilannya sudah sangat ada kosti wa munadi. Jadi sudah sangat Bismillahirrahmanirrahim. Diulang ya. 120. As-salatu mahallul munajati wa ma'dinul musafati, tasi'u fiha mayadinul asrari wa tusyriku fiha syawarikul anwar. Alima wujudat du'afi minka faqalla a'dadaha wa alima ihtiyajaka ila fadlihi fakathara amdadaha. Adapun salat itu mahallul munajati, tempatnya munajat, wa ma'dinul masafat, tempat sumbernya jiah. Itu meluas fiha, di dalam salat, apa mayadinul asrari, medan rahasia-rahasia dari Allah. Wa tusyriku, dan memanjiha, di dalam salat, apa sawarikul anwari, pancaran-pancaran cahaya, nur. Dan Allah mengetahui wujud ad-dha'fi, pada adanya kelemahan, minka, dari dirimu. Faqallala, maka Allah medikitkan, adadaha, bilangan salat. Wa alima, dan Allah mengetahui ihtiyajaka, kebutuhanmu, la fadlihi, pada karunia Allah. Tara, maka Allah memperbanyak, amdadaha, karunia, pahalanya. Nyanya kembali ke as-salah. Jadi salat itu tidak hanya sekedar kewajiban takbir, rukuk, sujud, tapi salat itu adalah mahal munajat, tempatnya orang curhat dengan Allah. Salat itu adalah ruang batinmu membangun relasi dengan Allah. Dan Tuhan itu benar-benar berbeda dengan Tuhan di agama apapun. Karena Tuhan di agama selain Islam itu dicitrakan dengan
zat yang jauh dan untouchable, tidak tersentuh. Bagaimana susahnya orang Nasrani menggambarkan Allahnya, sehingga dosa yang diperbuat manusia itu tidak bisa lagi diampuni kecuali dengan Tuhan yang menyerupainya. Menunjuk apa rumitnya kesadaran ketuhanan yang dibangun. Bagaimana Sang Yang Widiwasa di dalam agama Buddha itu nggak bisa dihubungi langsung, kecuali harus melalui perantara sang. Karena bisanya manusia bisa mencapai Buddha. Begitu juga pada agama-agama lain selalu ada andat, ada patung, ada perantara atau manusia yang disucikan, yang itu berfungsi sebagai ilah dari ilah sebagai alihatun ukhra, sebagai Tuhan yang lain di sisi Allah. Tuhan pada agama-agama sebelum Islam menurut Ibnu Arabi itu memperkenalkan dirinya dalam konteks tanzih. Karena Tuhan memperkenalkan dirinya dalam konteks tanzih. Tanzih itu artinya yang transenden. Transendental itu artinya yang serba maha dan tidak bisa dijangkau. Nah, beragama dengan konsep Tuhan yang transendental itu bisa menyebabkan frustasi. Karena orang tidak bisa berhubungan dengan Tuhannya, karena Tuhan jauh. Di Islam Allah menggambarkan dirinya sebagai yang transenden, Al-Ikhlas. Ya. Sampai di situ Allah menyebut walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Ya. Tetapi pada ayat lain Allah menggambarkan dirinya sebagai yang dekat. Ya, bahasanya orang kampus itu nama perspektif imanen. Atau Allah dalam konteks tasbihnya. Maka disitulah apa yang disebut oleh Iqbal dalam Asrori Hudi. Dikatakan bahwa Tuhan dalam agama Islam itu sangat menarik. Islam bisa berhubungan dengan Tuhannya melalui sholatnya. Dan sholat itulah yang menjadi medan tempat menjalin hubungannya Islam kepada Tuhannya. Ya, inilah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah, as-sholatu mahallul munajat, tempatnya orang bermunajat kepada Allah. Misalnya kamu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau tadi belajar Alfiyah, kalau iyyaka didahulukan itu adatul hasr. Dan adatul hasr itu menyebabkan setan tidak bisa masuk. Kalau itu bunyinya na'budu iyyaka, itu bahaya. Setan bisa mengemalingkan makna. Kami menyembah kemana-mana itu sebelum iyyaka. Tapi kalau iyyaka dulu hanya kepadamu ya Allah,
Setan tidak bisa main. Na'budu, kami menyembah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Itu dialog. Dialog. Dan itu kejadiannya sangat istimewa di dalam sholatnya. Wa ma'dinul masafat. Sholat itu tempat bersumbernya kesucian. Warnya kesucian yang banyak. Sholat itu menjadi, kemarin sholat itu bersuci, tapi juga sholat itu tempat sumbernya kesucian di dalam batinmu. Tatasi'u fiha mayadinul asrar. Dengan sholat itu nanti ruang siri, ruang mata batinmu itu akan terus meluas. Ya, cakupan, jangkauan, orientasi mata batinmu, capaian batinmu akan terus meluas. Ya, akan terus meluas. Kalau dengan sholat itu juga akan tusiku syawarikul anwar, ya, bercahaya, kamu akan semakin bercahaya, ya, akan semakin bercahaya. Ya. Dengan sholat batinmu bisa lebih bercahaya. Dan hebatnya Allah karena melihat kita ini malas, lemah, jumlahnya terus nggak dibanyakin. Tentu ini melalui diskusi dengan Nabi Musa dulu ya, ketika Rasulullah pulang dari Mi'raj, di tangannya Nabi dapat wajiban sholat berapa? Rasul menyebut 50, Nabi Musa, umatku gagah-gagah Muhammad tidak kuat, apalagi umatmu nanti kecil-kecil, tidak akan kuat. Tidak, Rasul minta dikurangi. Sampai menjadi 5 itu kalau setiap menghadap Allah dikurangi 5 berarti itu 9 kali bolak-balik. 9 kali bolak-balik itu kalau orang yang sangat pemalu itu bisa Anda bayangkan ya pemalunya. Rasul itu sangat pemalu. Kamu ke rumah saya 2 kali aja bingung ya, tidak enak ini gitu. 9 kali apa oleh 9 kali bingung. Gimana Rasulullah? Ya. Tapi Rasul bolak-balik 9 kali sampai dikorting menjadi 5. Nah, mengurangi itu karena lemahnya kita. Kita ini tidak kuat dan banyak. Aku juga tahu kita ini tuh banyak kepada madad karunia ruhani dari Allah. Hingga meskipun cuma 5 tetap diberi 50. Rasul diberi ibadah itu dapatkan minimal 10 kali. Jadi kebaikanmu itu setiap kamu melakukan satu kebaikan itu diberi nilai 10 minimal. Jadi kalau umurnya Rasulullah ya udah. Kalau rata-rata umurnya 20 tahun, 20 tahun, berarti paling capaiannya kayak dulu
60 kali 10 600 tahun. Betul ya. Jadi umat Muhammad itu dapat kelipatan lebih. Di dalam penjelasan hikmah ini ada 6 keutamaan yang di dalam sholat itu. Pertama, kedua, ma'tinul musafat. Ketiga, mayatinul asrar. Keempat, syawarikul anwar. Kelima, lilul a'dad. Keenam, takdirul imdad. Jadi ada 6 karunia yang Allah berikan di dalam salat, di dalam satu makalah, satu hikmah ini. Yakni anna salat, sesungguhnya salat, hiya adapun salat itu mahallul munajatil abdi li rabbih, adalah tempatnya munajatnya seorang hamba li rabbih kepada Tuhannya, bitilawati kalamihi, dengan membaca kalam Allah, firman Allah, wathana'i, dan pujian alaihi, kepada Allah, wa ma'dinul masafati, dan salat itu juga dari nyumbernya al masafati, kesucian, ma'ahu, beserta Allah, bitawajjuhi, dengan tawajjuhnya, bikulliyatihi, dengan totalitas, dengan keseluruhannya abad, ilaihi, kepada Allah, wa biqadri iqbalil abdi, dan sesuai dengan kadar menghadapnya seorang hamba, yakunu, ada opo ya, apa jenenge, penghadapan Allah kepadanya. Allah akan terima kehadiranmu selama kamu mampu fokus khusyuk kepada Allah. Gitu ya. Allah akan berada di hadapan batinmu selama batinmu fokus khusyuk ke hadirat Allah. Ya. Sesuai dengan kadar kemampuanmu untuk khusyuk, maka seperti itulah kehadiran Allah untuk menghadapi kekhusyuanmu di dalam sholat itu. Ya. Wasamrotuha, adapun buah dari sholat, idza kalal wajhil akli, bila ada apa sholat alal wajhil akmali, ya, berdasarkan perwajahan yang sempurna, annaha, sesungguhnya sholat yang dilakukan sempurna zahir batinnya, tasi'u fiha, akan meluas sholat itu apa mayatinul asrori, medan wilayah mata batin, wilayah rahasia-rahasia Allah. Ai tattasi'u, yakni maksudnya adalah tattasi'u, meluas, fiha, di dalam sholat, opo al-qulubu, hati, asyabihatu, yang diserupakan, apa hati tadi, bil mayatini, dengan medan lil fursa, bagi
kuda pacuan atau wilayah kavaleri. Kenapa kok hatimu itu diibaratkan medan? Itulah tempat pertempuran. Karena fil qalbi lammatani lammatum minal malak ya'andukum bil haq wal lammatum min 'andum bisyarr taqibum bil haq. Yaitu karena di hati itu ada dua langkah. Ada matun minal malak dari yang i'adum bil khair selalu menjanjikan kebaikan, wa tasdiqum bil dan selalu membenarkan kebenaran. Fa mawjada dzalik falyahmadillah, kalau kamu ketemu dengan ide seperti itu ucapkanlah alhamdulillah. Wa min adu, tapi di hatimu juga ada langkah dari musuh setan. Cirinya i'adu bisyarr, dia selalu menjanjikan keburukan. Ribum bil haq, dan selalu menolak kebaikan. Fama jada, kamu ketemu itu, kata Rasulullah, falyasta'id billah minasyaitonir rajim, maka minta kamu kepada Allah, minta perlindunganlah kamu kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi karena di situ tempat pertempuran, maka dan. Tapi kalau kamu bisa memenang pertempuran itu, maka akan meluaslah capaian batin untuk peroleh sirrullah. Sir jamaknya asrar. Maka akan dapat kamu banyak rahasia-rahasia dari Allah. Apabila maka sholat itu bisa menjadi sumber inspirasi spiritual. Jadi kalau orang itu batinnya dalam sholat itu bisa dapat banyak hal dari Allah. Jadi orang bisa mendapatkan sir rahasia-rahasia dari Allah dari sholat itu. Dari sholat itu. Aitat tasya'u fiha al-qulub, bimakna dengan annaha, sesungguhnya sholat itu insyaraha yansyah, bitawarutil asrori. Makna bahwasanya sholat itu akan menguraikan, akan memberikan pencerahan, memberikan keterangan-keterangan, syarah-syarah. Dengan apa? Kepada hati maksudnya ya. Sholat itu bisa memberikan penerangan, pencerahan, pensyarahan. Hatimu bitawarutil asrori, dengan kuaritnya, dengan terurai rahasia-rahasia makna dari apa yang kamu baca itu. Yang dibaca bisa sama, tetapi makna yang didapat bisa beda-beda. Kamu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bisa beda-beda maknanya. Bagi orang yang sedang dalam kesusahan itu, pas ngomong nasta'in itu artinya dalam banget. Dalam banget. Bagi orang yang dikasyaf tentang banyaknya fitnah yang akan terjadi, nasta'in itu bisa sangat berat nih tekanannya. Ihdinas siratal mustaqim. Bagi orang yang biasa mungkin hanya saya minta jalan yang lurus ya Allah, itu aja.
Tapi bagi orang yang dibuka batinnya, itu jadi ngerti ternyata ketemu jalan yang benar itu tidak gampang. Kalau tidak Allah yang tunjuki itu tidak gampang. Semua manusia yang hidup ini, nyatanya tidak semuanya ketemu Islam. Ya, kalau tidak Allah tunjuki, apa bisa ketemu Islam? Dari semua orang Islam, nyatanya ya ada yang dialir menyimpang. Ya, tapi ngakunya ya benar. Yang ekstrim kanan, ada yang terlalu ekstrim kiri. Ada sampai teroris itu loh. Kalau saya tanya itu ya kepinginnya ketemu Islam yang paling. Tapi kalau tunjuk apa bisa orang ketemu? Apa bisa orang ketemu? Memang jalannya yang benar-benar ditempuh oleh para aulianya itu gampang orang bisa nemukan. Dan kalau ketemu memang kamu bisa selalu cocok kalau tidak Allah yang nyocokkan. Itu loh. Jadi terus kalau kamu tidak minta kepada Gusti Allah itu minta ke siapa? Sudah kuliah di UIN itu loh dosen banyak masing-masing menunjukkan jalan yang berbeda. Lah itu kan kalau kamu tidak dapat bimbingan Allah bisa keliru juga. Ikut dosen yang ini ternyata agak liberal dia kan kacau kan. Jadi ikut liberal juga misalnya gitu. Ternyata ketemu jalan benar itu repot. Nggak gampang. Nggak gampang. Dan lebih-lebih lagi ada orang tahu jalan benar tapi tidak bisa ikut. Loh. Ya ono ngaji ahad ini. Seneng aku, pingin aku ikut. Ya tapi tidak. Loh padahal lo tinggal di HP, lo tinggal di tool. Sudah ikut. Tapi kok tidak ikut? Loh repot. Orang itu kalau nggak dipilih oleh Allah nggak bisa. Makanya kalau ihdinas siratal mustaqim itu yang benar kamu. Supaya benar-benar ditunjukkan jalannya orang yang mustaqim. Istaqam, yastaqimu, mustaqim, orang yang sudah benar-benar istiqomah. Siapa orang yang istiqomah jalan lurus? Ya anbiya wal mursalin, siddiqin, syuhada wassolihin. Kita kepingin ikut jalan itu. Bukan jalannya orang yang dibenci oleh Allah dan bukan jalannya orang yang sesat. Lo itu tidak bisa kamu minta cuma sekali dalam hidup. Setiap saat kamu harus minta karena setiap saat akan datang tawaran-tawaran dalam bang itu, sadar atau tidak sadar. Loh, di situ itu berarti sholat itu memang munajat, kamu minta ke Allah ya. Semakin dalam hatimu, semakin banyak makna-makna khusus yang Allah berikan. Apa di antara asror itu? Ay al-ulum wal ma'arif. Contohnya adalah ilmu-ilmu dan pengenalan-pengenalan. Tambah kenal kamu ke Allah, tambah ngerti kamu ke Allah. Sehingga kalau ma'arif itu dibuka kamu di dalam sholat, itu tiba-tiba kamu berada maha agung di batinmu dan tidak mungkin kamu terus takzim yang sangat yang membuat kamu menjadi tumpah air matamu. Tidak bisa kalau Allah sudah buka itu pengenalan itu seru ya. Allati tatasa tafa'al ya tafa'al tatasa baku allati tatasa baku ilaiha katasabuqil fursyani
sebagaimana saling mendahului di dalam maidan tadi berarti ini. Sebagaimana saling mendahulunya al-fursan, kuda-kuda pacuannya. Masih dalam perumpamaan mayatin tadi. Hati itu diibaratkan medan tempat berpacunya kuda-kuda pacu para ksatria, di mana dalamnya terjadi perebutan berpacu di antara kuda-kuda yang ada itu. Wahada ini yatasabbabu ang kauniha tusyriku ay tutli'u fiha syawarikul anwari. Ini menyebabkan dari keberadaan sholat, ya, keberadaan sholat, balik ke sholat lagi, dhamirnya, itu tusriku memancar, aitutli'u maksudnya muncul, nampak, fiha di dalam sholat. Apa yang memancar? Syawarikul ari, pancaran cahaya-cahaya. Ay al-anwari asyabihati bil kawakibi asyariqati. Adalah cahaya-cahaya yang diserupakan bil kawakibi dengan bintang-bintang asyariqati yang memancar. Kayak bintang-bintang yang bersinar. Hati itu. Fa'inara, karena sesungguhnya cahaya nur ila asyraqat, apabila lancar opo al-anwar fil qulubi di dalam hati, insyarahat menjadi jelas terhadap apa-apa yaridu yang yuradu, ya, lima yuradu terhadap apa-apa yang terurai, yang diurai, aiha atas qulub, minal ulumi dari ilmu-ilmu wal ma'arif dan pengenalan-pengenalan. Jadi kalau hati itu mendapatkan menjadi jelaslah, menjadi nampak jelaslah, ya, apa-apa yang Allah uraikan di dalam hati itu. Kalau kamu mau baca 5 yaridu dimaklumkan, ya boleh juga 5 terhadap apa-apa yaridu yang mengurai siapa Allah alaiha atas hati, qulub, minal ulumi dari ilmu-ilmu wal ma'arifi dan pengenalan-pengenalan. Ya. Jadi kalau hati itu sudah mendapatkan terang, maka bisa mengenali ilmu-ilmu dan pengenalan yang Allah buka di dalam hati itu. Wa hadhil ibarati as-sitt, ini ibarat yang 6 sudah saya sampaikan. Allati hiya, yang dia yang 6 itu mim fawaidis sholati, dari faedah sholat. Dari faedah sholat 6 tadi ya, haludinul musafah, ma'dinul musafat, mayadinul asrar, syawarikul adwar, kemudian taklilul adad dan taldad. Itu. Ma'aniha mutaqaribatun,
ma'aniha, maknanya itu qaribatun, berdekatan. Ya. Maknanya berdekatan. Sebenarnya meskipun dijelaskan banyak, itu substansinya mirip-mirip semuanya. Ata datang biha dengan makalah tadi itu, dengan makalah yang maknanya mutaqaribah tadi itu, atau fawaid yang maknanya mutaqaribah itu tadi itu, ya fawaid yang maknanya mutaqaribah, litakuna supaya ada, litakunu supaya ada, kadalili seperti dalil, lima qalahu terhadap apa-apa qala yang berkata, hu pada sapa sing ngomong ki, sebelum atau hilang ya. Min annal ma'mura bihi nama huwa iqamatus salati la wujuduha. Ya. Dari bahwasanya perintah, ya, yang diperintah, ya, yang diperintah, ya, bihi terhadap man, inama hanya saja huwa dia, itu adalah iqamatus sholati, bukan sholat yang sempurna, la wujuduha bukan sekedar adanya sholat. Ya. Maksudnya faedah yang disampaikan itu menguatkan pernyataan Syekh Mu'athilah yang di depan sudah mengatakan bahwa yang dikehendaki dengan sholat itu adalah iqamatus sholah, ya. Sholat yang benar-benar sempurna lahir batin, bukan sekedar sholat, gitu ya, bukan sekedar sholat. Karena kalau kamu sekedar sholat, tidak akan ketemu mahal munajah. Kalau kamu sekedar sholat, tidak akan ada ma'adinul musafah. Kalau kamu sekedar sholat, tidak ada mayadinul asror itu, sawarikul wahri. Tapi kalau taklilul adad itu ya ada, tapi takdirul amdad tidak ada. Jadi itu yang dimaksudnya. Perintah sholat supaya sehingga ada semua hal yang tadi disebutkan. Kalau tidak sekedar adanya sholat, kalau sekedar ada sholat ya tidak ketemu. Sehingga seperti orang-orang yang mengatakan ini terus tapi nyatanya ya nggak ada. Mana katanya sholat itu mahal munajat, mahal raful hijab, tidak ada. Ya repot kalau gitu ya. Karena sesungguhnya sholat al-mu'tabira yang digambarkan, ibaratkan, ia sholat itu adalah sholatul khasyin, adalah orang-orang yang khusyuk. Ialah sholatul ghafilin, bukan sholatnya orang yang lalai. Fa inna Allah, akan sesungguhnya Allah Ta'ala mahlur Allah. Yaqulu berman siapa Allah kitabihil maknuni, dalam kitab Allah Al-Quran Al-Maknun yang sembunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Dan maka celakalah lil musallina, bagi orang-orang yang salat, yang seperti apa? Alladzina, yang hum mereka itu, an salatihim terhadap salatnya, sahun lalai. Celakalah orang-orang yang di dalam salatnya itu dia lalai. Makanya sufi itu
kalau orang belum benar-benar bisa bersih hatinya, itu tidak menyarankan banyak sholat sunnah. Ya wes sak cukup ya. Sholat malam 2 rakaat, tahajud 3 rakaat, witir udah cukup. Belajar aja yang banyak. Mau banyak sholat itu loh, isinya ngantuk, ngelamun. Daripada ngelamun, mending belajar. Sama-sama dapat pahala, malah dapat ilmu, gitu loh ya. Nah kamu yang begitu itu kalau belum kebuka hati, tidak akan disuruh banyak. Maka ciri orang alim itu tidak suka memberi beban banyak ibadah. Gitu. Tapi kalau orang yang so alim itu senangnya nyuruh orang banyak ibadah. Gitu. Orang yang tidak tahu membanding-bandingkan torekot satu dengan torekot lain, terus katakan kalau torek X itu ibadahnya sedikit lah. Apa kalau torekot Y itu kebanyakan ibadah? Ya, biasanya orang takut masuk Qadiriyah Naqsabandi karena wiritan kayak padahal mau sampai sampai ping pitu. Beat aja sampai 7 kali, berat. Torekot sekali beres. Mana banyak pikirannya. Tak beritahu, semua torekot itu kalau kamu masih kelasnya kelas pupuk bawang, kelas pemula, pasti kamu tidak akan diberi tugas banyak. Karena sia-sia, orang bisa dikasih tugas banyak ya banyak salahnya. Tapi kalau orang itu sudah mau mendekati jadi wali, di torekot apapun akan banyak tugasnya. Banyak wiritannya. Motor ya mau Siddiqi ya mau Ghazali ya mau Malamati ya mau Sisti ya mau Tijani mau Amaniyah mau Syadah mau apapun wis tetap banyak. Tetap. Jadi jangan tipu dengan itu. Kamu kalau keluar malesnya ibadah itu ingat makolahnya Abu Ali At-Taqaq yang dikutip oleh Imam Qusairi dalam Wirlah Qusairiyah. Kenapa al-harokah barokah? Gerakan tubuhmu dalam ibadah. Itulah yang akan menarik banyaknya berkah untuk dirimu. Ya berarti semakin banyak gerakannya ya banyak. Gitu. Semakin sedikit ya semakin sedikit. Nah, itu kalau udah males itu ya diingat supaya jadi cambuk. Okay. Saya dikatakan lagi oleh beliau man haswahirohu bujahadah zayyanallahu sarairahu bil musahadah. Siapa yang rajin membaguskan lahiriahnya dengan ibadah, maka Allah dengan dihiasi batinnya dengan pengalaman-pengalaman batin yang rahasia dari Allah. Tuh gitu. Ya, termasuk sholat. Karena sholat itu pintu besarnya. Asal sholatnya jangan lalai. Tapi kalau pertama ya pasti lalai. Dulu saya kalau lagi sama Ustadz selesai hafal ngaji gitu, sholat kita selesai dari itu karena masih anak kecil. Sholat itu ada anak-anak teman-teman yang nakal yang gak karuan. Kita enak-enak sholat terus sujud, di kaki dikasih bambu panjang. Giliran bangun dari itu nggak ada yang bisa duduk. Asem. Wah, jangan dicontoh yang begitu. Itu
Ya semua kerjaannya santri-santri kecil ya begitu itu. Ya beruntungnya di sini santri besar ya. Karena ini mahasiswa ya insya Allah tidak ada yang gitu-gitu. Ya. Semacam-macam. Kadang-kadang teman-teman itu kalau di kampus itu ada aja tidur sarungnya ditali dipan tempat tidur dan waktu sholat buru-buru narik sarungnya sono. Tapi di sini jangan gitu ya. Dulu ada teman saya kalau waktu saya di Malang, ada yang nakal-nakal guyonan ini. Karena kiainya belum datang, adzan itu dari kamar. Jadi tidak dari masjidnya. Kan di masjid ada kamar. Sambil tiduran, Allahu Akbar. Dawakal pol. Terus yai datang. Yainya sadaduk di dawakal. Ya Allah. Yang lucu gitu. Keadaan-adaan yang datang, yang bangun dia sendiri. Disuruh adzan, dia junub belum mandi. Mau bilang gak bisa. Aduh. Saya bilang kapok gak pernah. Ya Allah. Summa qala, kemudian Syekh Ibnu Athaillah juga mengatakan alima wujud ad-dha'fi, alima mengetahui siapa Allah wujud ad-dha'fi, adanya kelemahan minka dari dirimu ayyuhal abdu, wahai hamba Allah. Faqallala maka Allah menyedikitkan a'dadaha bilangan bija'lil khamsin dengan menjadikan 50 hutan menjadi wa alima dan mengetahui siapa Allah ihtiyajaga kebutuhanmu ila fadlihi pada karunia-Nya Allah mihi dan muliaan dari Allah fakatsara maka membanyakkan dadaha matnya karunia madat itu segala batin itu madat. Fathil hamzah dengan memfathahkan hamzahnya a. Ya. Jam'u madad merupakan bentuk jamak dari kalimat madad. Sampean pasti pinter nyanyi madad ini. Untuk modot madad. Ai apa yang disebut apa yang dimaksud fakatsara amdadaha ai thawabah, maksudnya dibanyakkan pahala wa asraraha dan rahasia-rahasia yang ada di dalam sholat itu. Faja'alaha maka Allah menjadikan kepada sholat menjadi 5 fil dalam pengertian wa khamsina dan 50 fil ajri dalam pahalanya. Ngerjakannya 5, pahalanya 50. Itu ada di pas Mi'raj Gusti Allah mengatakan itu ke Rasulullah. Sudah Muhammad 50 ini jangan minta kurangi lagi kata Allah. Karena aku menjadikan 5 itu seperti 50. Kamu bisa bayangin enggak kalau kewajiban sholat kita 50 waktu, 50 kali dalam sehari semalam. Kamu enggak bisa sholat, enggak bisa kerja, enggak bisa sekolah loh.
Coba, kalau kamu 50, hidup ini 24 jam. Berarti kan setiap setengah jam kita sholat. Kepen kamu setiap setengah jam sholat itu. Tidak jadi tidur kamu. Lalu kamu antara adzan, berapa menit adzan? Adzan sama nunggu malat 10 sampai 15 menit. Kemudian sholat 5 menit. Wiritan dzikiran 5 menit. Berarti 25 menit. Berarti 25 menit baru kamu balik ke kamar, adzan lagi sudah Allahu Akbar, Allah, sholat lagi. Coba bayangin. Kamu bisa bayangin kamu kalau sampai 25 kalau sampai kita sholat 50 kali. Mumet kita. Kapan tidur? Baru selesai sholat, Allahu Akbar, Allah, takbir lagi. Ya gak kebayang. Kalau itu yang benar-benar terjadi, maka kita semua akan jadi rahib. Wis kono wong kerja itu semua wis wiritan atau sholat atau kerjaannya. Terus gak kober mau kerja apa? Ya untung terus Gusti Allah itu ngasih keringanan cuma 5 kali. Ya, 5 dalam sehari. 5 kali itu loh ada yang keberatan. Duh, adzan meneh. Setas adzan. Jamnya lu udah jauh gitu ya. Itu panggilan dan sholat itu bisa jadi penilaianmu pada dirimu. Kalau kamu dengar adzan jengkel, berarti kamu sik kotor. Tapi kalau kamu dengar adzan itu terasa nikmat sekali, itu kira-kira santimir yang ada itu, alhamdulillah, wes keren kalau gitu. Oh, Allahu Akbar, gak merem malah merem gitu loh ya. Oh gitu sereten gitu ya. Itu ya opo. Giliran tahu yang takbir ngimami, sing ngimami api. Walah itu kuat gerak. Ya aja ngono gitu ya. Yes. Belajar untuk menikmati sholat ya. Percuma tapi kalau bagian keamanan terus merintah supaya segera sholat ya tetap aja bagus ya. Tapi saya harap kamu bisa menikmati sholat. Sholat itu dengan ketulusan, kesadaranmu. Orang gede kayak kamu ini repot. Orang kalau sudah terlanjur gede kayak kamu ini repot. Kalau ada salah-salahnya diingatkan itu maunya enggak mau diingatkan. Itu loh, enggak terima. Minimal di hatimu tuh enggak terima kalau diingatkan. Ayo sholat, wis seru, kau sabuk kandani. Ya tapi sholat. Tapi pasti ya gitu, itu orang gede itu gitu. Jadi orang gede itu gitu, susah. Jadi kamu harus belajar sabar. Kalau ada yang ngingatin itu seneng kok. Yang senang kalau diingatkan itu yang senang. Yang senang. Misalnya. Wah masih semester 2 kok jatuh cinta. Misalnya. Terus diingatkan oleh temannya. Kamu tuh passing bener kuliah yang berkasihan apa sama bapak ibumu nyari susah. Kamu kok jatuh cinta. Cintanya gak apa-apa. Jatuhnya itu loh yang berat. Yang gini nih ya rungokne gitu loh ya. Kan cinta dari Allah, ndak ada yang salah. Kalau Allah sudah memberi perasaan saya lo juga ya. Ya jangan dituruti goblok. Gitu loh. Ndak semua orang jatuh cinta itu harus dinyatakan, harus dijalani. Ya, kadang-kadang Allah membuat orang jatuh itu cuma ujian. Gitu loh ya. Ujian. Begitu kenal lawan jenis kayak dia sudah akan jadi suami selama-lamanya. Goblokmu ndak ketulung. Ya Gusti Allah itu kadang cuma ngasih tahu ini loh model laki-laki. Cuma gitu tok, ndak usah banyak berharap. Ini loh bentuk perempuan. Ya cuma gitu tok. Nanti kalau sudah akad nikah baru
Kamu baik setulusnya. Kalau belum akad nikah ndak usah ngomong setulus-tulusnya, itu gombal semua. Ya, gombal. Dan jangan percaya kamu kalau ada orang ngomong lautan tinggi kudaki, samudra luas ku seberangi, ngelangi gak iso. Samudra luas seberangi opo? Gitu loh ya. Kamu dibui lemah gitu ya. Ndak usah gitu ya. Hati-hati loh ya. Saya kenapa ngomong begini? Saya takut kamu itu ajari ngaji hikam dalam-dalam. Nanti bab sepele-pele bisa nata perasaan kacau. Ngaji hikam belajar kenal Gusti Allah yang benar. Ternyata hormat ke orang tua gak bisa lah. Payah loh gitu. Gitu loh ya. Ngaji hikam dalam-dalam sayang men aja gak bisa. Loh ya apa gitu. Ya gak boleh gitu loh. Gak boleh. Pertama saya mau ingatkan sebenarnya. Orang itu sababul wujud. Sebab kamu bisa hadir di dunia ini. Orang tua itu keramat hidupmu. Daripada kamu ribut nyari wali supaya doakan kamu hidupnya barokah, wis mending minta doakan orang tuamu. Minta doakan orang tuamu. Apa maksud saya? Jangan berani ngelawan orang tua. Apapun adanya. Betapapun kamu gak setuju. Betapapun kamu kecewa, diam, telan, sabar. Ya, sabar. Kalau harus berbeda, ya boleh kamu ngomong, tapi tunggu waktu dengan cara yang baik. Ya, jangan kamu konfrontasi dengan orang tua, itu cari masalah. Begitu kamu bentrok sama orang tua, itu malaikat mungkar nakir, malaikat azab udah siap semua itu mentungi kamu itu. Betul ya? Itu bahaya sekali. Ya sekali. Jangan. Kalau kamu misalnya dimarahi orang tua, ya sterimon. Aslinya padahal bukan kamu yang salah, adikmu sterimon aja dulu. Lagian apa? Ya apa sih repotnya orang terima? Tapi kan gak enak. Ya sudah apa-apa, enakin aja. Jadi setelah reda marahnya baru kamu bilang, Bu, apa? Tadi itu yang ke situ itu adik bukan aku. Ya ibu marah duluan sih, jadinya aku udah bisa ngomong gitu. Gitu. Tapi jangan langsung dilawan, jangan ya, jangan. Pada orang tua itu jangan langsung dibantah, ngomong jangan langsung dibantah. Ke orang tua itu jangan langsung dibantah. Saya pesan begini, padahal tidak ada kaitannya ini, ya, tapi saya takut kalau kamu ngaji dalam Pak bisa bener ya nyapa. Fahmadhu, maka memohon kepada Allah. Alama an'ama terhadap apa an'ama yang memberikan nikmat siapa Allah. Waskurhu dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukur alama tafadla wa takarrama atas apa-apa yang tafaddola memberikan karunia wa takarrama dan Allah memuliakan. Ya, terus kamu bersyukur, alhamdulillah kok diwajibkan sholat 5 waktu. Kalau sampai sholat 50 waktu, apa tidak di atas sajadah terus hidupku. Gitu ya. Ya, Masya Allah, ya, hebatnya Gusti Allah.